seorang muslim ingin mendapatkan pahala yang besar, maka selain dia melakukan ibadah dengan fisiknya, dia bisa mengejar dengan hartanya. Maka jawaban sederhana, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan mampu, kaya? Jawabannya iya. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, sampaikan, kalau itu aku siapkan untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa seolah keadaan menekan kita dan jalan rezeki terasa sempit? Kadang muncul rasa ingin menyerah. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk berhenti. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dari Ustadz Khalid Basalamah tentang betapa pentingnya seorang muslim tetap aktif bergerak mencari rezeki yang halal dan berkualitas. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sebagai jalan menuju pahala yang lebih besar. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 poin penting, mulai dari keutamaan orang yang memiliki harta dan menggunakannya di jalan Allah, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berusaha, larangan Allah dalam mencari harta yang haram, hingga janji Allah bagi orang beriman yang istiqomah dalam kehalalan. Mari kita mulai dari sesi yang pertama, tentang keutamaan orang yang memiliki harta dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kalau seandainya seorang muslim ingin mendapatkan pahala yang besar, maka selain dia melakukan ibadah dengan fisiknya, dia bisa mengejar dengan hartanya, pendapatan. Karena pernah dalam hadis Bukhari, ada sahabat-sahabat yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Hampir semua ibadah sama kami kerjakan. Kami kerjakan, mereka juga kerjakan. Tapi mereka punya nilai plus karena mereka telah menginfakkan hartanya kepada kami. Kami nggak punya itu. Nggak bisa kami balas dengan sedekah. Kami nggak punya harta. Maka ajarkan kepada kami ya Rasulullah amalan. Kalau seandainya kami amalkan, maka kami bisa menyamai pahala mereka. Masalah sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33. Maka pergilah sahabat-sahabat yang miskin ini, kemudian mengamalkan. Beberapa hari kemudian ternyata sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim yang kaya-kaya mendengarkan sabda Nabi itu. Lalu mereka mengamalkan juga. Maka kembali sahabat-sahabat yang miskin Ridwanullahi alaihim datang kepada baginda Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengarkan sabda anda. Seakan-akan mereka ingin ajarkan kepada kami amalan lain nih. Karena mereka sekarang otomatis mengalahkan pahala kami. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah baginda Nabi SAW ajarkan ajaran baru pada saat itu? Tidak. Tapi beliau memberikan sebuah kalimat yang wajib difahami oleh setiap muslim, yaitu kalimat motivasi. Apa kata beliau? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Artinya kerja kalian, cari pendapatan supaya kalian bisa menyamai pahala mereka. Beranjak daripada hadis ini, saudaraku seiman, dan juga beberapa dalil yang akan saya sampaikan ke depan insyaallah, maka jawaban sederhana, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan mampu, kaya? Jawabannya iya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari pendapatan. Cukup banyak dalil yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat surah nomor 5 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki buat kalian, tapi syaratnya halalan tayyiban, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Thayyibah itu kualitas, halal dibolehkan. Dari kalimat thayyibah ambil sebuah poin penting. Kenapa Allah hubungkan antara halal dengan thayyib? Kenapa harus boleh dan harus berkualitas? Maka kata ulama, ini motivasi kerja, ini etos kerja, tekanan agar setiap muslim bergerak cari pendapatan. Dan Allah mengatakan supaya kalian mudah untuk mendapatkan itu, wattaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah. Kata ulama tafsir, jangan cari lawannya itu, yaitu haram dan juga yang buruk kualitasnya. Bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Subhanallah. Di dalam Islam, orang yang memiliki harta yang halal memiliki kesempatan untuk meraih pahala lebih banyak. Dengan hartanya, ia bisa membantu fakir miskin, membangun masjid, mendukung dakwah, bahkan mengangkat derajat keluarga. Karena itu, Allah menekankan pentingnya kita bergerak dan berusaha agar memiliki pendapatan yang halal dan berkualitas. Di sesi yang pertama ini kita telah belajar bahwa memiliki harta halal bukanlah sekedar soal dunia, tapi pintu menuju amal akhirat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah benar Allah memang memerintahkan kita untuk giat berusaha? Mari kita lanjut ke sesi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dalil yang selanjutnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah, cari sesuatu yang bisa mendapat atau engkau dapatkan agar memenuhi kebutuhanmu. Dan ini motivasi kerja. Apapun yang terdapat di muka bumi, tapi syaratnya halal, yang aku bolehkan kata Allah, dan thayyibat, berkualitas, yang paling bagus. Kalau kau makan, makan yang paling enak, pakai pakaian yang paling bagus, punya kendaraan, punya rumah, cari yang paling bagus, tapi halal. Selama 5 huruf ini kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, halal, aman, berapapun jumlahnya. Dan jauhi 5 huruf yang lain, haram, karena berapapun jumlahnya akan haram, tidak boleh sama sekali, dan akan berpengaruh. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti beberapa efek akibat daripada pendapatan haram dalam inti bahasan kita nanti setelah menyebutkan dalil-dalil ini tentunya. Ayat 169-nya Allah mengatakan innama ya'murukum, dan Allah mengatakan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena dia musuh kalian yang nyata. Itu 168, 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena syaitan yang suka membisikkan untuk kalian yang haram itu akan menyuruh kalian pada perbuatan buruk, riba, mencuri, manipulasi, ya, kezaliman, dan kalian mengucapkan sesuatu kepada Allah yang kalian tidak ketahui. Kata sebagian ulama tafsir, maknanya adalah kalian mencoba-coba untuk memanipulasi data supaya kalian bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Salah satu maknanya itu. Katakan kita jelaskan, ini salah satu sikap orang-orang Yahudi yang suka menyiasati sesuatu yang haram atau syubhat supaya bisa menjadi halal. Dan bagi seorang muslim tidak ada seperti itu. Halal, halal, haram, haram. Suka, suka. Tidak suka, tidak suka. Jangan berwajah dua. Seorang muslim harus jelas dalam kehidupannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tergantung pada dia. Jadi tidak ada PR bagi kita. Semua kehidupannya jelas. Suka, suka, tidak suka, tidak suka. Gitu kan? Halal ya halal, haram ya haram. Sudah selesai. Kemudian juga dalam dalil yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam
Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 51. Perintah Allah kepada para rasulnya untuk bekerja, memiliki pendapatan, lalu memakan dari hal-hal yang berkualitas. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Al-ayat. Hai para rasul, para utusanku, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah amal-amal saleh. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 172, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari semua yang berkualitas. Kita enggak mungkin makan, berpakaian, berkendaraan, punya rumah, pasangan, semua yang berkualitas tanpa punya harta. Nanti akan kita jelaskan statement para salafus salih berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga dalam firman Allah SWT yang lain, Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 114 sampai 117. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, An-Nahl 114 sampai 117. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, carilah makanan dan minuman. Kata sebagian ulama, Allah selalu menyebutkan makanlah, kulu, makanlah. Karena makan itu tidak mungkin tanpa minum. Berarti minuman sudah masuk di dalamnya. Kalau minum belum tentu makan. Maka Allah menggunakan kalimat makanlah. Dari apapun yang Allah telah berikan rezeki buat kalian. Makna Allah telah berikan rezeki adalah Allah siapkan buah-buahan yang banyak, kesempatan, waktu, peluang, ya, yang halal dibolehkan dan thayyibah, berkualitas. Jadi contoh misalnya ayam itu halal, tetapi kapan dia sudah jadi bangkai, rusak, tidak thayyibah, jadi haram. Syarat dua ini mutlak ya. Dan syukurilah nikmat Allah itu kalau kalian ya, benar-benar menyembahnya, menyembah Allah. Itu 114 An-Nahl. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berjalanlah di muka bumi dan carilah sebagian dari rezeki Allah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa bekerja dan berusaha bukan sekedar kebutuhan hidup, tapi bentuk ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka setiap langkah kita mencari rezeki yang halal adalah ibadah, selama diniatkan karena Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu, Allah memerintahkan kita untuk bergerak. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, tidak semua harta itu berkah. Sesi berikutnya akan mengingatkan kita bahwa mengambil yang haram, meskipun sedikit, bisa merusak hidup kita. Mari kita masuk ke sesi yang ketiga, yang kembali akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. 115-nya Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira bagin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian semua jenis bangkai atau bangkai-bangkai. Tentu ada hadis yang menjelaskan ada dua bangkai yang dihalalkan, bangkai air ya, dan juga belalang kalau hewan darat ya. Juga darah dan daging babi dan apapun yang disembelih selain Allah atau selain untuk Allah atau menggunakan nama Allah, kecuali kalau orang dalam keadaan darurat. Maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Darurat artinya misal dia ada di tengah-tengah padang pasir, nggak punya lagi makanan kecuali bangkai. Kalau dia nggak makan bisa meninggal dunia. Maka kata ulama, maksud dalam ayat ini dia boleh makan tapi sebagian saja yang membuat dia tidak meninggal dunia. Kemudian di ayat 116-nya Allah menetapkan dan menekankan, dan ini menjadi sebuah perintah dan titah Sang Raja Allah, tidak boleh orang menentukan halal haram kecuali yang telah Allah tentukan itu. Bukan melalui kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan.
Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Jangan pernah, kata Allah, lisan-lisan kalian mengucapkan kebohongan, mengatakan ini halal atau ini haram, agar kalian mengatakan sesuatu yang dusta tentang Allah. Sesungguhnya orang yang berdusta mengatasnamakan Allah atau coba-coba menghalalkan apa yang Allah tidak halalkan atau mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, maka mereka tidak akan beruntung. 117 terakhir ayatnya ini dalam surah An-Nahl, mata'un qalilun walahum adzabun alim. Mereka yang makan yang haram itu mengatasnamakan nama Allah seakan-akan Allah bolehkan, enggak masalah, kita makan saja, gampang kok, nanti aja urusannya, atau bahasa-bahasa apalah yang semacam dengan ini, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan sebentar dan akan datang adab yang pedih. Subhanallah, ini kata ulama tafsir terjadi di realita kehidupan dunia sebelum akhirat. Siapapun yang coba memakan pendapatan yang haram, apapun sifatnya, mau sepotong roti, mau seteguk air, mau sebutir kurma atau apa saja, minimal syubhat, apalagi kalau sudah sampai haram. Walaupun syubhat sebenarnya masuk dalam konsep haram, sebagaimana hadis yang masyhur, sesungguhnya siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Maka dia akan merasakan kenikmatan sementara, hausnya hilang dengan seteguk air itu, laparnya hilang mungkin dengan sepotong roti, ataupun dia merasa bangga dengan kendaraan yang barunya atau baju barunya sebentar, kata Allah, mata'un qalil. Lalu Allah hubungkan walahum adzabun alim, tapi dengan pembuatan itu mereka akan dapat azab yang pedih. Hati-hati ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, 1 rupiah yang haram ini akan mendatangkan pembersihan jutaan, bahkan ratusan juta atau miliaran rupiah. Banyak orang tidak sadar kalau penyakit yang datang, kalau masalah-masalah datang dalam hidupnya, ternyata sangat berhubungan dengan apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Kalau orang mencuri 100 ribu saja misalnya, lalu dia ambil sebuah handphone, atau dia beli kendaraan dari hal riba, maka Allah mengatakan mata'un qalil, perhiasan yang sebentar, kenikmatan yang sebentar, walahum adzabun alim, dia akan dapat siksa yang pedih. Akan jadi masalah buat dia. Masalahnya nanti dari uang pencurian atau dari kendaraan tersebut dia akan merasakan cobaan dan segala macam hal dalam hidupnya yang tidak nyaman, yang berlipat-lipat dibandingkan dari apa yang telah dia jadikan sebagai pendapatan haramnya itu. Sahabat sekalian, Allah dengan tegas melarang kita memakan harta yang haram. Sekecil apapun itu akan berdampak buruk. Hidup jadi tidak tenang, doa terhalang, bahkan bisa menjadi sebab azab di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai keadaan sulit membuat kita tergoda mengambil yang haram. Nah, di sesi yang ketiga ini kita sudah belajar bahwa menjauhi yang haram adalah perlindungan Allah agar hidup kita selamat. Lalu bagaimana janji Allah bagi orang beriman yang tetap istiqomah di jalan yang halal? Mari kita lanjut ke sesi yang terakhir yang akan dijelaskan kembali oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian dalam surah Al-A'raf juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang motivasi lagi untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan pendapatan, dan ini akan kita bedakan antara orang mukmin sama orang kafir. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Saya berharap ikhwah akhwat sekalian, kita kalau baca ayat begini direnungi baik-baik, ikhlaskan niat supaya masuk dalam hati, agar ini menjadi konsep hidup, bukan cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Allah berfirman, siapakah
yang bisa mengharamkan apa saja yang telah Allah jadikan perhiasan atau perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan sesuatu yang sangat baik dari rezeki-rezeki. Apa kata ulama tafsir? Makna yang baik dari rezeki, Allah membuat mata kita suka lihat warna yang bagus, penampilan yang bagus, penataan yang bagus. Kita kalau lihat taman yang rapi, rumah yang bersih, orang yang rapi, pakaian yang bagus, segala macam kita suka. Itu makna daripada thayyibat minar rizq. Allah berikan thayyibat, Allah siapkan itu fasilitas. Kuping kita dengar suara yang indah, suka. Hidung kita mencium yang bau, lisan kita, lidah kita merasakan enaknya atau nikmatnya bumbu makanan misalnya. Tangan kita menjama, oh ini lembut ya, ini bagus, dan seterusnya. Semua yang bagus-bagus namanya thayyibat minar rizq. Allah buatkan itu semua, Allah berikan kita fasilitas. Dan lawannya, Allah berikan kita tidak suka dengan warna yang ya kacau atau amburadul lah ya, tidak jelas, warnanya buruk, buram ya. Atau Allah membuat hidung kita tidak suka dengan bau busuk, seketika langsung kita tutup hidung, menghindar. Atau telinga mendengarkan suara yang pekak ya, atau ribut. Mata kita melihat sesuatu yang tidak nyaman. Allah buat semua itu. Allah mengatakan itu semua perhiasan dari Allah. Allah siapkan buat hamba-hambanya. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, sampaikan, kalau itu aku siapkan untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia, dan akan menjadi khusus buat mereka di akhirat nanti di surga di hari kiamat. Maka begitulah kami rincikan ayat-ayat kami, kata Allah, bagi kaum yang mau belajar dan berfikir. Liqaumi ya'lamun. Dari ayat ini teman-teman sekalian, luar biasa kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang beriman agar menikmati dunia, dan juga nanti mereka akan menikmati akhirat. Sementara orang-orang kafir hanya akan menikmati dunia dan akhirat tidak sama sekali. Itu pun di dunia, kalau sumber-sumber mereka dari yang haram, maka akan menjadi penyakit yang luar biasa buat mereka. Saya berapa kali mendatangi rumah sakit besar di beberapa negara-negara non-muslim, mampir sempat datang ke sana, melihat mayoritas mereka kena penyakit kronis ini, kena penyakit kronis itu, meninggal seketika mendadak, meninggal dalam kondisi mabuk, anak-anaknya bertengkar setelah dia meninggal, segala macam hal. Dan saya mengajak saudaraku seiman, jangan pernah terbawa dengan waswas syaitan, bisikan syaitan. Anda tinggal di satu lokasi di Indonesia, anggap di Jakarta ini misalnya, lokasi kita, rumah kita biasa, tetapi tetangga kita orang non muslim kaya raya, besar rumahnya, mobilnya mewah, lalu Anda mengatakan itu orang kafir dikasih rezeki sama Allah, kalau saya kok tidak dikasih rezeki. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Memang mereka mendapatkan rezeki itu, tetapi sumber-sumber yang mereka ketahui atau mereka ambil itu haram. Rumah tangga mereka rusak karena itu, anak-anaknya nakal gara-gara itu, mereka meninggal dalam keadaan kronis pada saat meninggal. Berapa banyak orang muslim yang rumahnya biasa tapi meninggal dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan baik, tugas-tugasnya selama dunia sudah diselesaikan. Kalau Anda mau adil, maka bandingkan diri Anda dengan orang miskinnya orang kafir, itu baru benar. Banyak. Saya waktu itu hari diundang ke Amerika oleh teman-teman kita, sempat mampir ke satu toko, satu tempat untuk belanja kartu, itu mungkin beli semacam kartu GSM untuk dipakai telepon. Maka sempat ada orang-orang yang dekati kami, saya tidak tahu ya pada saat itu. Kemudian dia dekat, dia ngomong satu, suaranya kecil, saya tidak terlalu dengar. Saya tanya panitia, apa ini? Ini orang-orang miskin minta bantuan. Mereka beragama apa? Orang non muslim. Saya sempat bilang kasih, dia bilang tapi orang non muslim Ustaz. Gak apa-apa, kasih, kita disuruh memberi, gitu kan. Dan kita lihat keadaan mereka tinggal di pinggir jalan, pakai tenda-tenda, dalam kondisi mereka juga susah. Kalau kita pertemukan antara keadaan mereka ini dengan orang-orang muslim yang miskin, kita akan temukan nilai kita sangat tinggi sebagai seorang muslim. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan bahwa orang beriman yang bersyukur akan mendapatkan kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan iri jika melihat orang kafir bergelimang harta, karena jika mereka tidak kembali kepada Allah, harta itu justru menjadi penyebab azab bagi mereka. Sebaliknya, bagi hamba yang sabar,
Allah memberi ketenangan, kecukupan, dan surga sebagai balasannya. Maka bersyukurlah, karena setiap nikmat yang halal adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka sahabat semuanya, dari 4 sesi ini yang telah dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, kita belajar bahwa harta halal memberi peluang lebih besar untuk beramal. Berusaha mencari rezeki adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang haram meskipun sedikit bisa menghancurkan hidup kita. Dan Allah menjanjikan kenikmatan dunia serta akhirat bagi orang beriman yang bersyukur. Maka jangan pernah menyerah dengan keadaan. Bergeraklah, berusahalah, dan pastikan setiap rezeki kita halal serta berkualitas. Karena di balik usaha yang halal, ada ketenangan hati, ada keberkahan hidup, dan ada jaminan dari Allah. Semoga Allah menjaga kita agar tetap teguh di jalan rezeki yang halal, dan semoga Allah membalas segala kebaikan Ustadz Khalid Basalamah yang telah menasihati kita dengan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.